Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang kawan Diska. Berjumpa kembali dalam program Info Sehat, informasi seputar kesehatan. Bersama Ilmilia di sini akan menemani kawan Diska semuanya tentunya dengan informasi terkait kesehatan. Dan di siang hari ini akan kita bahas salah satu topik kesehatan yang sangat krusial namun sering terlewatkan oleh orang tua, yakni tentang langkah kecil menuju masa depan cerah dengan screening bayi baru lahir. Sebenarnya seberapa penting sih screening bayi baru lahir ini dilaksanakan? Lalu bagaimana cara pelaksanaannya dan apa akibatnya jika tidak dilaksanakan? Hari ini akan kita bahas dengan narasumber yang tentunya sudah tidak asing lagi nih ya bagi kawan Diska semuanya, karena sudah menjadi narasumber tetap gitu ya di podcast kawan Diska. Ada Ibu Heni Siswati SKMMkes yang merupakan Ketua Tim Kerja Kesehatan Ibu, Balita, dan Gizi Masyarakat Dinkes PPKB Kota Madiun. Selamat siang Bu Heni. Selamat siang Mbak Ilmi. Gimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah sehat. Sehat luar biasa gitu ya Bu ya. Sehat. Tetap semangat ya Bu ya walaupun di siang hari. Semangat untuk memberikan informasi kepada kawan Diska semuanya. Iya. Oke, hari ini kan akan kita bahas tentang screening bayi baru lahir gitu ya Bu ya. Mungkin banyak orang tua baru yang masih asing gitu ya dengan screening bayi baru lahir. Sebenarnya apa sih Bu maksudnya ini? Ya, jadi gini, secara program karena kami memang bicara program tentang screening bayi baru lahir ini sangat diperlukan ya, karena merupakan deteksi dini awal ya sebelum terjadinya munculnya gejala seperti itu. Jadi screening ini dilaksanakan dengan cara yang mudah sekali, yaitu pengambilan tetesan darah di tumit. Nah, screening ini meliputi 3 pemeriksaan, yaitu SHK, SHAK, dan G6PD gitu Mbak. Jenis screening pada bayi baru lahir yang perlu dilaksanakan karena ini untuk mengetahui kelainan bawaan sejak bayi ini lahir gitu. Oke, jadi memang dilakukan pada awal gitu ya Bu ya. Awal, Oke, dan pengambilan darahnya di tumit gitu ya Bu ya. Kenapa nggak di lengan gitu Bu? Tidak, karena kenapa kok? Kalau itu dalam kondisi terpaksa ya, kondisi terpaksa bayinya sulit, maka perlu dilaksanakan melalui vena. Mengapa harus tumit? Karena ini adalah bagian yang yang paling mudah diambil oleh bayi itu yang agak nyepuk itu memang ditumit itu ya. Gitu. Dan sakit juga. Oke, dan screening yang dilakukan pemeriksaannya ada 3 gitu ya Bu ya. Ada SHK, SHAK, dan G6PD. G6PD gitu ya, yang mungkin nanti akan dibahas kita lebih lanjut gitu ya Bu ya. Nah sebelum itu nih Bu, kenapa sih pemeriksaan ini dilakukan sejak bayi baru lahir gitu Bu? Iya, karena penyakit bawaan ini tidak langsung terlihat pada saat bayi lahir ya. Nanti kalau sudah timbul gejala ini berarti ada pada posisi terlambat. Fungsinya mengapa ini harus segera atau secepat mungkin segera dilakukan pemeriksaan agar bisa segera dilakukan pengobatan begitu, sehingga bayi ini bisa tumbuh lebih baik. Oke, jadi kuncinya memang dilakukan screening lebih awal, ketika ditemukan nanti bisa diobati gitu ya Bu ya? Untuk mencegah dampak yang lebih berat. Oke. Nah, kapan nih Bu waktu terbaik untuk melakukan screening ini sendiri? Waktu yang terbaik itu adalah 2 jam sampai 72 jam pada saat setelah bayi itu lahir ya. Mengapa? Karena kalau pada saat kurang dari 24 jam ini kadar hormon TSH-nya ini masih tinggi, sehingga nanti khawatirnya didapati hasil pemeriksaan ini adalah positif palsu begitu. Maka harus mengambil tempo 24 sampai 72 jam. Nah, bagaimana kalau bayi ini sebelum 24 jam sudah diperbolehkan pulang kayak gitu ya? Maka pengambilan sampel ini bisa dilaksanakan pada saat kunjungan rumah ataupun pada saat nanti orang tuanya ini diharapkan untuk datang ke vaskes lagi. Nah, yang perlu diketahui memang di waktu ideal 24 sampai 78 jam ini lebih baik diambil pada saat-saat seperti ini gitu ya. Jadi tadi kalau misalkan
kalau ditemukan ada kelainan itu cepat segera diobati kayak gitu. Mengapa harus cepat? Memang kita untuk memperkecil dampak yang akan terjadi kayak gitu. Jadi waktu terbaik adalah 24 sampai 72 jam gitu ya Bu ya. 2 sampai 3 hari gitu Bu berarti Bu ya. Betul sekali. Oke, nah apa yang terjadi jika screening yang dilakukan itu lebih dari waktu terbaik yang tadi yang disarankan gitu Bu, misalkan 1 minggu kemudian gitu Bu. Jadi memang ada tempo ya, ada tempo itu sampai dengan 7 hari, sampai dengan 7 hari. Apa dampaknya kalau diambil lebih dari itu? Maka sampel itu nanti akan dicek. Artinya sampel itu sudah bukan sampel yang bagus lagi, tidak mencerminkan kondisi yang sebenarnya dari si bayi tersebut, kayak gitu. Nah, apa artinya nanti kalau pemeriksaan itu sudah terlalu lama, maka hasilnya itu tidak valid. Kayak gitu. Jadi memang periode emasnya itu sampelnya 2 sampai 3 hari tadi, 24 sampai 72 jam tadi gitu. Iya. Nah apakah semua bayi ini perlu di screening Bu? Apakah ada kondisi tertentu yang memang diwajibkan yang ini saja gitu? Apakah semuanya? Semua bayi memang seharusnya wajib screening itu untuk bayi yang lahir normal maupun prematur tapi dalam kondisi dia yang sehat ya, kondisi yang sehat. Nah pada pengambilan ini semua bayi diharapkan tidak ada satupun yang terlewat begitu Mbak Ilmi, karena ini merupakan suatu program yang awalnya itu hanya 1 pemeriksaan SHK saja, tetapi sekarang berkembang menjadi 3 pemeriksaan dalam 1 kali pengambilan sampel. Ini merupakan suatu perhatian dari pemerintah, bagaimana pemerintah ini ingin mengawal bayi-bayi yang lahir ini adalah bayi-bayi yang sehat. Maka screening pada saat bayi baru lahir usia 24 sampai 78 jam tadi. Intinya harapan pemerintah kalau memang ini ada sesuatu kelainan maka bisa ditangani lebih dini sehingga tidak berdampak serius gitu. Jadi bagi semua bayi. Dan dapat dilakukan di mana saja nih Bu untuk pemeriksaannya gitu. Untuk pemeriksaan SHK ini semua vaskes yang ada di Kota Madiun sudah mampu melaksanakan oleh tenaga yang sudah terlatih juga. Jadi artinya paket screening ini sebenarnya melekat di persalinan di mana bayi tersebut bersalin. Kalau misalkan di Kota Madiun ini sudah ada berapa ya, 10 rumah sakit ini yang tidak melaksanakan SHK karena tidak melaksanakan persalinan hanya RSPM. Hanya RSPM. Jadi semuanya bisa melaksanakan pemeriksaan SHK, termasuk 6 puskesmas yang ada di Kota Madiun, begitu ya. Jadi hampir semua vaskes ya Bu ya, semua vaskes yang ada di Kota Madiun sudah melayani untuk pemeriksaan ini gitu ya Bu ya. Nah untuk sampelnya sendiri setelah diperiksa, apakah pada saat itu juga langsung diketahui gitu Bu? Apakah perlu ada rujukan? Tidak. Jadi begini, untuk SHK ini memang yang tadi ya darah diambil dari tumit bayi itu memang teknisnya ini sebenarnya dengan makanya kenapa langkah kecil, pokoknya melangkah aja. Langkah kecil itu dengan sedikit kita melaksanakan pemeriksaan ini sudah banyak manfaat yang didapat. Jadi dengan pemeriksaan seperti ini ya di kertas saring seperti ini, sampel darah yang tadi diperiksa ini nanti dari vaskes-vaskes semua yang ada di Kota Madiun itu dikumpulkan di Dinas Kesehatan. Jadi setelah kering dari tempat pemeriksaan itu dikumpulkan ke Dinas Kesehatan dan yang memeriksa ini adalah laboratorium Rumah Sakit Dr. Sudono. Kita sudah ada MOU dengan sana ya. Jadi semua sampel dikirim ke sana. Kemudian kurang lebih dalam waktu 7 hari atau lebih kita akan diinfo hasilnya seperti apa kayak gitu ya. Info itu nanti bayi ini bayar dress yang suspek positif yang mana itu Dinas Kesehatan akan mendapatkan info. Nah setelah Dinas Kesehatan mendapatkan info ini, maka hasil pemeriksaan yang dari Sutomo tadi kita infokan ke vaskes yang mengirim tadi
yang mengirim tadi kita infokan ke sana, nanti juga diinfokan ke keluarganya seperti itu. Nah, setelah misalkan ini hasil ini nanti ternyata suspek positif begitu ya, hasilnya suspek positif, maka ada perlakuan yang berbeda. Kalau yang SHAK maka perlu dikonfirmasi ulang. Sedangkan untuk yang SHK dan C6PD itu kalau dari Sutomo mengatakan sudah suspek positif, maka bayi tersebut diambil sampelnya lagi, tetapi melalui vena, diambil darah sekitar 2 cc, dimasukkan di tabung ETA, dikirim lagi ke Sutomo untuk dites ulang kayak gitu ya. Kalau yang SHAK tadi, karena memang tiga pemeriksaan ya. Kalau yang SHAK tadi, maka perlu ada konfirmasi lagi dengan kertas saring yang sama, tapi diperiksa oleh laboratorium yang berbeda, yaitu kita kirim ke Jakarta. Jadi untuk pemeriksaannya memang berjenjang gitu ya, berjenjang gitu ya. Ini screening awal ya. Oke nih Bu, untuk pengambilannya sendiri mungkin banyakkah orang tua yang masih menolak untuk melakukannya dengan alasan mungkin kasihan bayinya nanti sakit gitu, mungkin seperti itu ada nggak Bu? Alhamdulillah sampai saat ini karena kita untuk sosialisasi SHK itu kita masukkan di kelas ibu hamil, juga di kelas apa ya, pada saat edukasi KNC di puskesmas itu sudah kita sampaikan bahwa nanti kalau melahirkan maka bayi ini akan diperiksa akan di screening kelainan bawaan melalui darah dari tumit. Nah, selama ini tidak ada penolakan, alhamdulillah aman dan lancar, karena caranya memang tumit bayi ini kita hangatkan dulu ya, kita pegang dulu begitu, kemudian kita urut biar darah itu mengumpul di tumit gitu ya. Setelah itu diambil kayaknya ke dalamnya cuma 2 mili gitu ya. Sudah akhirnya diteteskan di kertas saring ini. Selain itu memang nakes yang melaksanakan ini juga sudah terlatih ya, artinya memang sudah mampu memberikan layanan screening ini dengan baik begitu Mbak. Jadi memang diharapkan sudah tidak ada ketakutan lagi dari orang tua gitu ya Bu, karena memang ini penting sekali dilakukan demi masa depan anak sendiri. Ini kita sudah membahas tentang metode dan cara pelaksanaannya, tapi kita belum membahas nih Bu tentang pengertian dari SHK, SHAK dan G6PD tadi Bu. Mungkin bisa dijelaskan mulai dari SHK ini sendiri, ini screening untuk apa nih Bu? Jadi kalau SHK ini memang hipereid konginental itu adalah suatu kondisi di mana bayi ini kekurangan hormon tiroid sejak lahir. Mungkin saja ini karena memang kelenjar tiroidnya belum terbentuk sempurna ya, atau tidak berfungsi dengan baik. Nah, ini bisa jadi dipengaruhi pada saat kehamilan ibu ini kekurangan iodium. Nah, hormon ini kenapa penting sekali? Karena ini berfungsi atau berperan dalam pertumbuhan tubuhnya, juga perkembangan otaknya, begitu Mbak. Jadi kalau anak yang kekurangan hormon ini, maka bisa menyebabkan gangguan pertumbuhan serta retardarsi mental atau keterbelakangan mental kayak gitu. Maka mengapa hal ini penting sekali? Karena dengan mengetahui lebih dini, maka akan cepat dilakukan pengobatan lebih dini juga. Gitu. Jadi bisa menghambat selain pertumbuhan fisik gitu ya Bu, tetapi juga kecerdasan dalam otak. Jadi penting sekali gitu ya untuk dilakukan. Dan yang mempengaruhi tadi salah satunya adalah kekurangan yodium gitu ya Bu ya, pada saat ibu hamil gitu ya. Salah satunya seperti itu. Kemudian ada gejala Bu yang mungkin bisa dikenali dari orang tua sendiri? Iya, sayangnya ini tidak terlihat ya. Kadang bayi tampak normal. Itulah kenapa screening ini perlu dilakukan untuk menegakkan tadi, karena nanti sudah ada batasannya mana yang dikatakan positif negatif. Cuma di sini saya memang enggak jelaskan karena
grade-nya banyak sekali. Yang penting dalam program ini saya berharap orang tua itu memiliki kesadaran bahwa setiap bayi yang dilahirkan itu nanti pada saat awal kelahiran itu harus dilakukan pemeriksaan tersebut. Nah, karena orang tua saja pada saat melahirkan itu tidak mampu mengenali, maka perlu adanya screening ini. Oh iya, gitu. Karena memang sudah dikenali, sudah dikenali, makanya dianjurkan dari awal tadi ya Bu, dilakukan screening gitu ya. Oke, kemudian Ibu, kalau misalkan sudah terdeteksi gitu ya, misalkan positif gitu, bagaimana pengobatannya? Apakah pengobatannya ini juga jangka panjang gitu Bu? Ya, yang jelas karena memang ini merupakan salah satu hormon, maka pengobatannya juga dengan pemberian hormon ya, kalau ini dengan pemberian hormon tiroid. Nah, apakah ini pengobatannya jangka panjang atau tidak? Ini tergantung kondisi ya anaknya ya. Tapi biasanya memang jangka panjang. Kalau ini memang diobati secara rutin, maka akan minimal dampak yang lebih serius tadi, adanya gangguan pertumbuhan, juga perkembangan bayinya tadi, kayak gitu. Oke. Kalau keterlambatan dalam perkembangan akibat hipertiroid gitu ya Bu ya, ini apakah bisa disebutkan pada saat anak nanti sudah besar gitu Bu? Biasanya tidak. Jadi semua kelainan bawaan ini tidak bisa sembuh total. Tetapi bisa diminimalis. Diminimalis dari awal. Karena dia tidak terlambat pengobatannya. Misalnya gini, kalau ditemukan awal, sebenarnya anak ini sudah punya kecenderungan SHK-nya positif ya, gitu ya. Jadi kan dia punya kecenderungan kecerdasannya kurang bagus dan sebagainya. Nah, dengan adanya terapi hormon ini, maka anak ini dikawal untuk tumbuh lebih sehat. Meskipun tidak menyamai normal, tapi paling tidak dia tidak akan semakin terpuruk ke dampak yang lebih serius. Jadi intinya meminimalisir tadi ya Bu ya. Kalau misalkan diobatinya pada saat sudah besar, ini malah terlambat gitu ya. Karena ini Mbak dampaknya ya, nanti kalau semuanya ini ya pasti ada dampak secara psikososial, juga ada ya dampak di masyarakat. Katakanlah untuk anak-anak yang retardasi mental, pasti orang tuanya itu juga ada rasa segan untuk mengajak keluar dan sebagainya kayak gitu kan. Apalagi dari sisi anaknya sendiri pasti akan minder dan sebagainya. Kasihan sendiri gitu ya untuk anaknya sendiri. Karena ketidaktahuan atau ketidakmauan orang tua pada saat awal kelahiran tidak di screening Mbak. Jadi untuk sosialisasi screening ini sudah dilaksanakan pada saat awal kehamilan. Iya. Bahkan pada saat, karena ibu hamil kan mesti sering ANC ke nakes ya, entah itu mau di rumah sakit ataupun di praktek mandiri bidan ataupun ke puskesmas atau juga pada saat di posyandu itu kita sering sampaikan itu pentingnya screening SHK. Karena memang pada saat itu tuh munculnya hanya satu SHK saja, belum ditambah SHK dan centang gigi. Kita lanjut nih Bu, tadi tentang SHK, sekarang kita lanjut ke SHAK gitu. Mungkin bisa dijelaskan nih Bu, apa nih Bu? Kalau yang SHK ini kan screening hiperplasia adrenal congenital ya, ini gangguan genetik yang mempengaruhi produksi hormon adrenal. Nah, hormon ini berfungsi untuk mengatur keseimbangan garam, tekanan darah, juga stres pada tubuh. Jadi fungsinya sangat penting sekali ya. Nah, HAK sendiri ini artinya kan pembesaran ya, hiperplasia itu pembekaran kelenjar adrenalin sebelum anak tersebut lahir. Nah, kondisi seperti ini sebenarnya sudah ada dari lahir, maka kenapa disebut sebagai kelainan bawaan? Nah, untuk itu kenapa segera setelah lahir segera dilakukan screening itu, karena dia sudah punya bawaan sejak di dalam kandungan ya, kayak gitu. Jadi fungsi hormon adrenal ini memang untuk mengatur keseimbangan tadi. Jika itu ditemukan secara dini, misalkan suspek positif, segera diobati, maka itu kan akan menyebabkan anak tersebut bisa tumbuh lebih baik lagi. Memang 3 pemeriksaan ini saling terkait, berkesinambungan seperti itu. Karena dari hasil pemeriksaan kami, kalau SHK saja tidak ada anak-anak ini yang positif SHK, nggak ada. Ternyata kecenderungannya positifnya di mana itu
di G6PD. Oh gitu. Sama SHK-nya itu 1 yang positif, kayak gitu. Makanya kemarin kenapa ditingkatkan SHK, ternyata dari pemeriksaan SHK saja bayi-bayi yang kalau ini yang memang saya sampaikan adalah kapasitas yang diperiksa di Paskes Kota Madiun, ini tidak ada yang positif sama sekali. Begitu dilakukan 3 pemeriksaan, kita juga terkaget-kaget. Oh, dari sini kita belajar bahwa kecenderungan bayi ini positifnya di mana itu ada di G6PD yang akan kita bahas nanti. Ya. Gitu ya, Bu, ya. Oke, kemudian tanda bahaya pada bayi sendiri untuk SHAK ini seperti apa nih, Bu? Ini bisa muntah, lemas, kayak gitu ya, dehidrasi, bahkan bisa shock. Nah, kondisi ini berbahaya, bisa mengancam nyawa kalau memang tidak dilakukan terapi yang benar-benar berkesinambungan juga, karena terapinya memang waktu yang lama gitu. Untuk pengobatannya sendiri seperti apa, Bu, untuk SHAK? Apakah sama dengan SHK tadi? Nah, ini makanya saya hadir di sini. Ini nanti untuk pengobatan semua setelah hasil ini muncul, maka orang tua wajib berkonsultasi dengan dokter spesialis anak. Begitu. Di situ nanti karena usia bayi beda-beda, kondisinya juga beda-beda, maka akan terapi hormonnya nanti seperti apa, itu nanti menentukan adalah dokter spesialis anak. Termasuk dosisnya bagaimana, harus kontrol berulang seberapa lama. Nah, ini juga orang tua adalah menjadi kunci, perlu ketelatenan dalam mengawal anak-anaknya mendapatkan pengobatan, karena bukan dalam waktu pendek, tapi dalam jangka waktu yang lama. Jadi pengobatannya seperti itu, Mbak Ilmi ya. Saya tidak bicara medis karena itu nanti ranahnya dokter spesialis anak, obatnya seperti apa. Nah, itu nanti haknya dokter spesialis anak untuk memberikan pengobatan pada anak-anak yang kemungkinan positif SHAK atau G6PD kayak gitu. Jadi untuk tumbuh kembang anak ke depannya memang saya yakin sebenarnya pengobatannya beda. Untuk tumbuh kembang anaknya berarti tetap harus dikonsultasikan dengan dokter spesialis anak gitu ya, Bu ya, kalau ditemukan positif gitu ya. Pokoknya kalau positif orang tua kita beritahu, kalau perlu konfirmasi atau tidak itu kita harapkan untuk bisa konsultasi dengan dokter spesialis anak gitu ya. Bahkan kemarin ternyata di Kota Madiun, oh ini tidak perlu diperiksa ke Surabaya lagi, di laboratorium Madiun ini sudah ada di sini gitu ya. Ya nggak apa-apa, kalau advis dokternya seperti itu, maka diperiksalah di lab itu, nanti pengobatannya akan terpantau oleh dokter spesialis anak. Untuk SHAK itu ya, Bu ya, berarti ya. Nah, kita lanjut untuk yang G6PD yang katanya tadi banyak positif ya, Bu ya. Kita banyak positif daripada SHK dan SHAK tadi ya. Saya sampaikan hasilnya. Bisa dijelaskan, Ibu? Jadi G6PD ini glukose 6 fosfat dihidrogenase, yaitu enzim yang membantu melindungi sel darah merah. Jadi sel darah merah ini bisa terhindar dari kerusakan. Kalau kekurangan enzim ini, maka sel darah merah mudah pecah. Akibatnya apa? Ini menyebabkan anemi dan penyakit kuning pada bayi, kayak gitu. Nah, jika ini tidak terdeteksi dini, bisa berisiko komplikasi yang serius seperti kerusakan otak. Nah, tanda-tandanya itu ya kulit dan matanya kuning ya, karena tadi kan anemi dan kuning gitu ya. Terus kemudian bayi tampak lemas, urinnya berwarna gelap, pucat akibat anemi. Ini mungkin tanda fisik yang bisa dikenali seperti itu. Untuk tanda-tanda bayi yang kekurangan G6PD ini biasanya ditemukan pada umur berapa gitu, Pak? Apakah memang di awal-awal kelahiran atau bagaimana? Pada saat awal kelahiran, tiga-tiganya tadi memang tidak nampak ya. Tapi pada saat usia 1 sampai 2 bulan ini nanti akan kelihatan. Ya, gitu. Sudah nampak. Makanya harapannya ayo Pak, kalau itu sudah terdeteksi dari awal gitu ya. Berarti. Kembali lagi pertanyaan, Ibu, apakah G6PD bisa disembuhkan? Gitu. Karena ini kondisi genetik ya. Memang kelainan bawaan ini tidak bisa disembuhkan, tetapi bisa dikelola dengan baik melalui pengobatan yang benar dan konsultasi dengan dokter spesialis anak. Nah, untuk G6PD ini sendiri nih, Bu ya,
kan terkait sel darah merah gitu ya, dan kuning berat tandanya adalah kuning gitu Bu ya. Kuning ini kuning di mana Bu? Di mata atau di seluruh tubuh gitu Bu? Biasanya nampaknya ya di mata, bisa sama di kulit. Oh, kulitnya menguning gitu ya Bu ya? Di seluruh kayak tubuh? bayi yang kekurangan ASI itu loh Mbak. Kayak gitu. Okay. Kulitnya bisa di mata, di mata juga di kulit. Nampak kuning gitu. Nah, untuk pemeriksaan tadi SHK, SHK dan J6PD ini sendiri bisa dilakukan di semua vaskes gitu kan ya. Nah, apakah ada pungutan biaya gitu? Nah, ini gini, jadi pada screening awal memang bahan seperti ini BMHP-nya itu dari Dinkes ya, itu tidak dipungut biaya, tapi bukan berarti gratis. Maksudnya gini, karena sudah ditanggung oleh pemerintah begitu, karena ini merupakan program dari pemerintah melalui Kementerian Kesehatan bahwa setiap bayi baru lahir harus diperiksa atau di screening SHK dan J6PD. Maka Kementerian Kesehatan ini juga bisa menganggarkan BMHP-nya. Kalau awal-awal dulu semuanya ditanggung oleh Kementerian Kesehatan. Nah, untuk sekarang ini masing-masing Kota Madiun menindaklanjuti untuk pembelian BMHP hanya ini juga dari dan juga ada dari DAK, dari pusat, dana dari pusat. Jadi tidak perlu mengeluarkan biaya khusus untuk pemeriksaan ini saja. Ini yang awal saja. Tetapi untuk kustomonya sebetulnya kita itu bayar. Yang bayar siapa? Ya pemerintah lagi. Untuk orang tua tidak perlu membayar. Tetapi kalau nanti terkonfirmasi positif yang harus konsultasi dengan DSA, kemudian sampel ini harus diperiksa dengan teknik yang berbeda lagi atau pemeriksaan lanjutan, maka biaya ini ditanggung mandiri. Jadi yang ditanggung pemerintah adalah screening awal saja kayak gitu. Tidak dipungut. Nah, gimana dia? Dibiayai oleh pemerintah. Dibiayai oleh pemerintah. Iya. Screening awal tadi memang sangat penting sekali dilakukan dan memang gratis gitu ya Bu ya. Tidak perlu membayar dan cukup mau. Yang gitu penting ya, mau. Iya, yang penting mau. Hari ini nggak mau itu kayaknya agak ini ya Bu ya. Pasti bukan orang Kota Madiun sih Bu. Insya Allah bukan. Insya Allah semua masyarakat, kayaknya semua orang tua ini karena di daerah apalagi yang Gen Z ini ya, Bapak sedikit-sedikit browsing, bener nggak ya, boleh nggak ya, kayak gitu. Kalau saya saran sih jangan terlalu percaya pada ini ya, yang gepeng ini ya. Ditanya. Kalau memang disarankan nanti seandainya disarankan untuk melaksanakan screening sejak dan nanti kita nggak tahu ternyata bayi ini ada kelainan bawaan kayak gitu. Karena memang tidak terlihat di Mbak Ilmi ya. Karena tanda gejala memang tidak terlihat. Pada awal-awal tidak terlihat. Bisa menjadi hanya dengan screening yang dilakukan. Ya. Oke, mungkin yang terakhir Bu, pesan yang mau disampaikan Ibu untuk kalau diskusi semuanya hari ini terkait materi yang kita bahas. Ya, jadi intinya karena kami tim kerja kesehatan ibu balita dan gizi masyarakat, kami berharap semua kawan Diska yang sekarang lagi hamil gitu ya, yang sekarang lagi hamil, atau juga untuk pengetahuan pada semuanya bahwa nanti pada saat melahirkan maka bayinya akan dilaksanakan pemeriksaan atau screening dengan 3 pemeriksaan tadi. SHK ini untuk mengetahui bayi ini kekurangan hormon tiroid atau tidak, kemudian SHAK apakah ada hiperplasia adrenal, kemudian yang satunya lagi untuk J6PD apakah ada kekurangan enzim yang melindungi sel darah merah agar tidak mudah pecah. Itu tadi ya. Kemudian yang kedua yang ingin kami sampaikan bahwa semua vaskes sudah bisa melaksanakan pemeriksaan ini karena melekat di mana bumil ini bersalin, otomatis pemeriksaan SHK-nya yang ambil adalah vaskes tersebut. Dan jangan khawatir, itu tidak sakit ya, tidak sakit karena hanya 2 mili
hanya 2 mili masuknya itu ke jaringan tumit bayi. Insya Allah tidak sakit, dan sampai sekarang ini juga kita di Kota Madiun sudah setiap tahun sudah memeriksa sekitar 5.000 bayi yang diperiksa SHK kayak gitu. Dan bagi orang tua jangan panik kalau diketemui hasilnya itu positif, ya segera konsultasikan ke dokter agar mendapatkan pengobatan lebih awal, sehingga risiko-risiko tadi dari 3 pemeriksaan itu bisa diminimalis lebih awal, sehingga tidak menimbulkan kerusakan otak yang kita tidak ketahui, kemudian adanya keterlambatan mental yang sebetulnya masih bisa dikawal sejak kelahiran tersebut, kayak gitu. Ya, itu aja Mbak Ilmi yang bisa kami sampaikan, karena kondisi genetik ini tidak bisa disembuhkan, tapi masih bisa dikelola dengan baik jika dilakukan pengobatan dengan benar dan lebih dini lebih baik gitu. Lebih dini lebih baik. Iya. Gitu, ya. Terima kasih Bu Heni untuk materi yang telah disampaikan hari ini, sangat bermanfaat sekali nih ya untuk kawan Diska semuanya, khususnya bagi orang tua yang menyambut kelahiran anaknya gitu ya Bu, atau untuk para kawan Diska yang mau menikah dan membangun keluarga gitu ya Bu. Untuk kawan Diska semuanya jangan lupa ya untuk follow kami di kami di @promkes Kota Madiun dan channel YouTube kami di kawan Diska 5145. Ilmilia pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.